Hai, salam di Indonesia. Bahasaku, bahasamu, bahasa kita semua. Kita kali ini lagi bareng sama salah satu dosen kece yang sempat di-mention sama temen aku di video sebelumnya. Kalau kalian penasaran, aku akan taruh link di bawah supaya kalian bisa tahu apa sih Unit 5, apa sih PBI itu dari perspektif kami sebagai mahasiswa. Nah, kali ini kita kedatangan Ibu Arisa. Ibu Arisa ini adalah salah satu dosen yang ada di Unit 5 dan beliau ini adalah calon doktor loh. Selamat datang Ibu di bincang-bincang kali ini. Selamat datang. Biar waktunya lebih efisien, aku akan langsung tanya, gimana sih kesan-kesan Ibu selama jadi dosen di PB, di Unit 5 khususnya di PB? Iya, bagi saya secara pribadi jadi dosen di jurusan pendidikan bahasa Indonesia itu bagi saya keren. Kenapa? Karena di pendidikan bahasa Indonesia selain menjadi dosen yang mengajarkan mahasiswanya untuk bisa mengajar kelak, karena memang kita jurusan kejuruan, kami juga mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana mengasah skill mereka sesuai dengan bakat dan kemampuan yang mereka miliki di bidangnya masing-masing. Dan bakat-bakat itu beragam sesuai dengan jurusan kita pendidikan bahasa Indonesia. Wah, keren banget ya guys di pendidikan bahasa Indonesia itu. Nah, selanjutnya nih, kelebihan apa sih yang fakultas kita miliki itu, dan khususnya PB? Iya. Kalau di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kita yakini bersama bahwa kalau keguruan dan ilmu pendidikan, selain nantinya alumni bisa menjadi guru, terjawab juga sih jawaban pertanyaan pertama Anda tadi bahwa alumni-alumni dari pendidikan bahasa Indonesia itu nyatanya ada yang bekerja di bank hingga saat ini kan, ada yang bekerja di Pegadaian, kemudian ada yang jadi sutradara, ada yang jadi aktor, ada yang jadi bahkan sekarang ada juga kan mahasiswa yang justru dipanggil untuk menjadi penyiar kan, pewara. Jadi itu kan kelebihan-kelebihan sebenarnya yang boleh saja tidak dimiliki oleh program studi lain gitu. Kemudian bedanya juga kalau guru bagi yang ingin sekali jadi PNS, pegawai negeri sipil ya, kalau guru itu kan ada sertifikasi guru ya, tapi kalau pegawai lain tidak ada sertifikasi guru. Itu sih salah satu kelebihan. Kemudian yang kedua, kalau kita jadi pendidik, yang kita cari bukan hanya dunia saja kan. Kenapa? Karena kita tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik orang supaya menjadi manusia yang lebih baik. Jadi kalau kita punya tekad dan niat yang tulus, ikhlas, insya Allah tidak hanya untuk dunia, tapi untuk akhirat. Masya Allah, keren banget ya kalau kita jadi guru itu selain dapat kebahagiaan di dunia, melihat orang-orang jadi bahagia, menjadi lebih pintar karena kita juga dapat berkah di akhirat nanti. Insya Allah ya Bu. Selanjutnya, kalau kita bahas dari yang Ibu katakan tadi, prestasi-prestasi apa aja sih Bu yang udah didapatkan selama PBI ini berada di Unit 5? Iya. Jadi kita mulai dari dosen dulu ya. Jadi bukan membandingkan FKIP dengan fakultas lain atau jurusan pendidikan bahasa Indonesia dengan jurusan lain, tapi beberapa tahun terakhir dosen FKIP alhamdulillah lebih banyak juga dari bahasa Indonesia itu sering lolos hibah penelitian, baik itu penelitian dosen pemula ataupun pengabdian kepada masyarakat. Itu didanai dan itu tingkat nasional loh, bukan tingkat lokal. Itu salah satunya. Yang kedua, mahasiswa dari pendidikan bahasa Indonesia itu prestasinya sebenarnya banyak. Ada yang tulis buku, ada yang ya kan ada beberapa kan mahasiswa yang sudah mempunyai beberapa karya yang bahkan sudah dikenal juga oleh orang-orang yang ada di Kabupaten Wajo. Nah, itu kan juga suatu prestasi yang menurut saya membanggakan gitu. Belum lagi lomba-lomba lain, lomba baca puisi, kemudian
sifatnya sangat berhubungan dengan jurusan pendidikan bahasa Indonesia, gitu ya. Keren banget guys. Kalian pasti coba bisa bilang keren dari awal video ini sampai sekarang. Dan tadi ibu sempat mention tentang mahasiswa Uniprima yang sempat melakukan karya-karya berupa buku. Aku juga nih ya, tapi aku nggak mau promosi di sini. Kalian bisa cek tempat lain. Oke, selanjutnya adalah kenapa sih Bu harus memilih PBI Uniprima sebagai untuk melanjutkan pendidikan mereka selain dari alasan-alasan yang ibu sebutkan? Ya. Jadi begini ya, kenapa harus memilih jurusan pendidikan bahasa Indonesia? Karena di jurusan pendidikan bahasa Indonesia kita tidak hanya belajar bahasa Indonesia, bagaimana menggunakan dan berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar. Kita tidak hanya belajar tentang sastra, bagaimana mengapresiasi sebuah karya sastra, kemudian menganalisis. Kita tidak hanya belajar itu. Kita tidak hanya belajar tentang bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana jadi guru yang baik di masa depan. Tidak sebatas itu saja. Karena sekarang di program studi pendidikan bahasa Indonesia itu menggunakan kurikulum baru ya, yang biasa disebut dengan KKNI. Di kurikulum ini itu ada tentang juga sekarang lagi marak-maraknya dicanangkan oleh pemerintah. Jadi itu tadi, kalau kita kembali kepada prospek lulusan, alumninya itu tidak hanya menjadi guru saja, bahkan bukan alumni ya, mahasiswanya pun sekarang itu sudah mulai ada yang bekerja sesuai bakat yang dia miliki. Tadi kita bicarakan. Jadi ada yang sambil jadi sutradara sekarang, ya kan? Ada yang jadi aktor, jadi berbeda lah. Jadi pendidikan bahasa Indonesia tidak hanya ketika mahasiswanya lulus, tidak hanya jadi guru saja. Itu kan salah satu modal yang membuat kenapa adik-adik misalnya yang tamat SMA, SMK harus memilih bahasa Indonesia. Jadi banyaklah. Belum lagi kalau kita masuk di wilayah seni ya, seni yang nantinya akan mengajak adik-adik untuk buat pentas, bisa mengembangkan segala bakat yang dimiliki di bidang teknik, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Kalian udah dengar kan guys, dan kalian kayaknya nggak perlu ragu lagi deh. Kalian harus pilih pendidikan bahasa Universitas Polri Magalatung sebagai tempat kalian untuk melanjutkan pendidikan. Jadi nggak usah ragu lagi, di sini tempatnya. Mimpi itu tidak datang sendiri, kalian yang harus gali dan cari sendiri. Nah, tempatnya dia di mana? Ya di PBI Uniprima dong. Cukup sekian bincang-bincang kita kali ini. Untuk Ibu Arisa, terima kasih karena udah menyempatkan hadir di bincang-bincang kali ini. Sangat menginspirasi dan sangat memberikan info-info yang bermanfaat untuk adik-adik sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan di Uniprima. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!